Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kuis lewat Kahoot. Untuk membuatnya kita kunjungi situs kahoot.com. Oke ya. Ini tampilan depan dari situs kahoot.com. Nah, untuk mendaftarnya kita tidak bisa langsung seperti biasa ya, login langsung, tetapi kita harus sign up dulu. Ini berdasarkan pengalaman seperti itu. Jadi kita klik sign up. Kemudian kita pilih akunnya. Misalkan kita pakai yang teacher. Kemudian kita misalkan pakai pilih yang ini, school ya, untuk sekolahan. Kemudian kena ini, kita pilih misalkan pakai ini, sign up-nya pakai Google. Kemudian kita pilih akun yang akan digunakan untuk pendaftaran. Misalkan ini, kita klik. Nah, di sini ada tawaran ya. Kita pilih yang free saja. Pilih continue for free. Oke, kemudian untuk ini kita nggak usah, kita sudah pakai nama yang di Google saja. Ini langsung aja kita save and continue. Nah, kemudian ini ada ini ya, ada tayangan video mengenai Kahoot. Kita skip aja ya, lewati. Nah, ini adalah halaman dari Kahoot kita ya. Kemudian untuk membuat Kahoot kita ini ya, langsung bisa pakai nih. Di sini bisa ya, pojok kanan, atau di sini juga bisa. Kita pakai yang ini, misalkan kita klik create Kahoot. Nah, ini tampilan yang baru ya, seperti ini. Dulu nggak seperti ini, karena sekarang sedang rame, jadi ini ya, banyak sekali pembaruan, khususnya pada aplikasi-aplikasi untuk kuis itu banyak sekali pembaruan ya. Jadi kalau yang dulu pernah menggunakan Kahoot, kemudian sekarang menggunakan lagi, kemungkinan juga akan mengalami ini ya, penyesuaian karena template-nya baru ya. Kemudian kita klik create. Nah, ini seperti biasa ya, langsung untuk di sini untuk pertanyaan ya, misalkan kita ketik, kemudian di sini ada pilihan. Ini kita pilih yang single select ya, artinya satu pilihan jawaban. Oke, kemudian di sini time limitnya ya, time limitnya atau batas waktunya untuk setiap soalnya. Kita klik, kita ubah, misalkan kita ini ya, 1 menit. Oke, kemudian poinnya kita juga bisa sesuaikan. Ini juga baru ya tampilannya, ini tinggal ditarik aja ya, 1000 ternyata ya. Nah, ini saya 1000 aja. Oke, kemudian ini pilihan jawaban. Kahoot itu yang membedakan ini ya, untuk option pilihan jawabannya itu nanti bentuknya itu untuk di peserta ya, ataupun di siswa itu bentuknya nanti adalah ini ya, bangun-bangun, bentuk bangun ya, misalkan segitiga, kemudian ketupat, persegi, dan lingkaran dengan warna-warna yang berbeda. Jadi yang muncul di pilihan jawaban nanti hanya warna dan bangunnya, sedangkan ini kata-katanya itu nggak muncul kalau di siswa ataupun di peserta kuis. Kemudian untuk soal kita juga bisa
tambahkan gambar, ya, gambar, kemudian juga bisa tambahkan video. Oke, ini satu soal sudah dibuat. Kemudian kalau kita mau menambahkan pertanyaan, tinggal klik ini ya, add question. Nah, ini juga baru ya, kalau dulu itu terbatas ya, sekarang sudah banyak ya model untuk kuisnya. Bisa kuis ya, multiple choice atau pilihan ganda, true false ya, open ended, isian. Kemudian ini juga ada puzzle ternyata, kemudian ada poll dan juga ada slide. Tetapi kalau yang ini itu berbayar ya. Kalau yang gratis itu yang kuis sama true or false. Kita pilih yang kuis saja. Oh ya, tadi lupa ya untuk nomor 1. Jadi setiap soal itu juga kita kasih kunci jawaban yang benar dengan cara diklik ini. Nah, ini kuncinya, berarti jawabannya adalah ini, yang inflasi. Kemudian kita beralih lagi ke nomor 1 tadi, karena belum ada kuncinya. Nah, ini sudah. Misalkan soalnya kita buat 3 ya, kita tampil lagi. Oke, misalkan kita buat 3 soal, terus kalau sudah kita klik done ya. Kemudian kita kasih judulnya, misalkan kuis ekonomi. Kalau sudah, kita klik continue, kita klik done. Nah, ini adalah kuis Kahoot yang sudah kita buat. Kemudian kalau pengen memainkannya, kita tinggal klik. Kalau kita pengen membagikan linknya, ini kita klik share, kita tinggal copy ini linknya, kemudian kita bisa bagikan ke siswa. Oke, untuk memainkannya kita klik play. Ini juga baru tampilannya, jadi ada 2 pilihan. Yang pertama adalah untuk di kelas, kemudian yang kedua untuk ini ya, assessment, untuk penilaian. Kita coba yang untuk virtual classroom dulu. Klik teach. Nah, ini ada 2 model, yakni untuk individu ya, klasik, kemudian ada untuk yang tim. Nah, kita pilih yang tim ya, pilih yang tim. Nah, siswa yang ingin memainkan game ini itu nanti tinggal memasukkan game pinnya. Kemudian kalau siswa yang ingin bermain itu ini ya, lewatnya kahoot.it. Nah, ini lewatnya ini kita masukkan pinnya. Kemudian klik enter, kemudian tim name misalkan, kemudian anggotanya, anggota dari kelompoknya, misalkan ayam. Kemudian klik ready to join. Nah, kemudian kita nunggu guru ataupun admin untuk memulai pertandingan. Nah, kita lihat kalau di tampilan di admin atau guru, nah ini sudah ada tim ayam ya, dengan anggota Ani, Ana, dan Anu. Kita menunggu peserta yang lainnya atau tim yang lain. Nah, ini sudah ada 2 tim. Nah, misalkan kita mulai ya, misalkan kita 2 tim, kita klik start. Nah, ini di tampilan gurunya, di tampilan gurunya itu pilihan jawabannya keluar ya, kata-katanya. Tetapi kalau di siswa itu hanya bentuk seperti ini. Makanya ini bisa dilakukan kalau di dalam satu kelas ya.
berarti benar jawabannya. Oke, kemudian nanti guru itu akan ini ya, melanjutkan pertanyaan berikutnya. Kalau belum di next, itu yang nggak akan menuju ke soal berikutnya. Kita klik next, dan di sini juga ini ya, ada klasmennya. Nah, ini kucing tadi salah, kemudian ayam benar. Oke, next. Nah, ini benar lagi, misalkan kita lihat di guru itu seperti ini tampilannya. Dan kita klik next lagi. Nah, ini skornya berubah ya. Oke. Ini kalau tampilan guru, ini kalau tampilan siswa. Tinggal satu lagi, kita klik next. Nah, ini jadi nanti siswa melihat ini ya, kuisnya dari tampilan guru, misalkan ditampilkan di proyektor OHP. Oke. Ini ya. Nah, ini kalau sudah, ini berarti sudah selesai, kita klik next. Nah, ini skornya, peringkatnya nih. Kemudian di siswa juga muncul. Kalau ini langsung ke peringkat kitanya ya. Oh, ternyata kita mendapatkan peringkat 1. Kalau di sini di gurunya, tampilannya itu peringkat semuanya ya, semua pesertanya. Oke, kalau sudah ini ya, kita bisa melihat hasilnya. Misalkan kita klik view report. Ini ringkasannya, berarti 83% itu rata-rata benar. Jumlah pemain 2, pertanyaan 3, waktunya 5 menit. Kemudian ini bisa diringkas ini ya, playernya siapa aja, kayak timnya ini, pertanyaannya adalah ini, yang terjawab mana, yang tidak itu sudah ada di sini semuanya. Oke. Kemudian hasil ini bisa juga kita print, kemudian kita download juga bisa ya dalam bentuk Excel. Kemudian kita klik ini juga bisa untuk mengetahui peringkat 1, 2, dan 3. Kita klik view podium. Nah, ini. Oke. Nah, ini kalau tadi di reportnya ya. Kemudian kalau siswa hanya seperti ini ya. Kita kasih rating misalkan. Oke. Ini sudah selesai ya kalau di siswa. Dan kalau di guru, kita juga bisa save result ya, bisa di download langsung ya, bisa juga disimpan di drive. Nah, ini berarti sudah selesai. Nah, kemudian report tadi itu bisa juga kita lihat di sini nanti ya, sewaktu-waktu membutuhkan. Itu bisa klik di sini di report. Kemudian ini tadi kuisnya ini ya, kita klik. Coba kita memainkan dengan cara yang kedua. Kalau tadi cara yang pertama itu sudah biasa ya, seperti itu. Jadi itu untuk di dalam kelas. Kemudian kita coba mainkan dengan cara yang kedua. Kita klik play. Nah, kita pilih yang assignment. Kalau di sini dari berbagai tempat yang berbeda. Coba. Oh, ternyata di sini ditentukan waktunya ya. Kalau ini dikasih batasan, jadi misalkan sebelum tanggal 20 Mei. Kalau ini berarti bisa untuk seperti penugasan ya. Nah, misalkan ini kita setting 20 Mei jam 12. Kemudian kita setting ini acak randomize answer order. Ini berarti acak untuk jawabannya. Kita klik nickname generator. Ini di off-kan saja, ini terkait dengan username kita ya, apakah kita dimodifikasi atau dari sananya. Oke. Nah, di sini untuk yang free itu terbatas ya, setiap kuis itu hanya 100 orang. Kemudian kita klik create, kemudian
untuk memainkannya ini ya, kita harus share ini ya, URL linknya ya. Ini misalkan kita copy. Oke, jadi beda ya dengan yang tadi. Ini juga sudah dikasih notice ataupun pengumuman. Waktu yang tersisa untuk mengumpulkan tugas ini 3 hari ya, 10 jam. Oke, langsung saja kita masukkan nickname dulu ternyata ya. Misalkan nama kita, misalkan Eko ya. Oke. Kalau di sini sudah tampil ini ya, tampil pertanyaan kemudian pilihan jawabannya juga. Kalau tadi yang versi biasa ya, versi untuk virtual classroom itu masih, kalau sininya pilihan jawabannya itu enggak ada kata-katanya, hanya bentuk ini ya, hanya bentuk ruang, ini pilihannya kosong. Ini misalkan ini. Dan kita klik next. Kita klik next. Oh salah, oke, next. Nah, ini poinnya ya. Jadi ini bisa dilakukan kalau misalkan tempatnya berbeda ya. Jadi, kalau tempatnya berbeda, ini tetap bisa dilakukan dengan Kahoot yang versi terbaru. Kemudian untuk melihat reportnya, kita klik reportnya. Nah, di sini ada 2 model. Kalau tadi yang pertama ini yang untuk virtual class. Jadi ini yang tadi, yang pilihan jawabannya itu hanya dalam bentuk bangunnya kosong kata-katanya. Kemudian yang kedua, kalau ini, kalau yang bentuknya itu ada jawabannya, ini untuk individu yang di luar kelas. Oke. Demikian tadi cara membuat kuis dengan menggunakan Kahoot, di mana di sini ada sesuatu yang baru, yakni sekarang ada yang versinya itu bisa untuk individu di luar kelas. Terima kasih, selamat pagi. Jangan lupa like and subscribe channel Belajar Mooc. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.